Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama aku Rada Tulsna. Aku seorang ahli gizi dan juga seorang pelajar. Jadi aku udah tamat dari D3 aku tahun 2021 dan sekarang lagi lanjutin kuliah aku ke jenjang S1 di Universitas Andalas. Jadi di channel ini nanti kita bakal bahas salah satu topiknya itu tentang gizi. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu tentang gizi, ingin masuk jurusan gizi, apa-apa aja sih yang kita pelajari dan nantinya akan jadi apa seorang ahli gizi, ikuti terus channel aku. Yang ingin bertanya langsung tanya di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng, oke? Semoga video dan juga channel aku ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk kalian yang masih ragu apakah mau ngambil jurusan ini, semoga video ini membantu ya. Topik dari video pertama aku ini yaitu tentang serba-serbi jurusan gizi. Jadi nanti kita bakal bahas 6 poin. Aku udah catat di sini, jadi nanti kita tinggal bahas ini aja, oke? Poin pertama yaitu beda nutrisionis, dietitian, dan juga dokter gizi. Banyak orang di kehidupan nyata yang bertanya ke aku, apa sih bedanya nutrisionis dan juga dietitian? Dan juga apa bedanya dengan dokter gizi? Yang pertama yaitu nutrisionis atau ahli gizi. Nutrisionis atau ahli gizi ini adalah profesi atau orang yang sudah belajar tentang ilmu gizi dan memenuhi syarat untuk memberikan informasi terkait gizi dan juga pola makan hidup sehat. Sedangkan kalau dokter gizi ini akan membahas penyakit yang dikaitkan dengan keadaan medis. Jadi dokter gizi ini adalah dokter umum yang telah menyelesaikan spesialis mereka di bidang gizi. Jadi itu bedanya nutrisionis dan juga dokter gizi. Sedangkan perbedaan antara nutrisionis dan juga dietitian adalah kalau nutrisionis memberikan saran pola makan yang seimbang, sedangkan untuk dietitian mereka lebih terfokus pada pola makan yang akan menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan sehingga mencapai berat badan ideal. Yang kedua itu lama pendidikan gizi, tergantung pada jenis pendidikan yang kalian ambil. Contohnya aku mengambil D3 gizi. D3 gizi atau diploma ini sama seperti diploma lainnya yaitu 6 semester. Sedangkan untuk S1 juga sama seperti jurusan lainnya yaitu rentang 8 semester. Sama perkuliahan kita bakal belajar banyak mata kuliah. Salah satunya yang berhubungan dengan gizi yaitu ilmu gizi dasar. Biasanya kita belajar ini di semester-semester awal. Yang kedua, di kuliah aku dulu semester awal kita belajar gizi kuliner. Jadi gizi kuliner ini kita bakal mencoba berbagai teknik masak dari berbagai tempat, mulai dari nasional, internasional. Selanjutnya itu kimia pangan. Jadi seperti kimia pada umumnya kita bakal belajar bahan kimia atau zat kimia yang ada dalam makanan. Contohnya yaitu hidrat, protein, lemak, vitamin. Jadi nanti seperti kimia pada umumnya nanti kita bakal berkutat dengan rumus-rumus kimia sama seperti yang kita pelajari di SMA. Selanjutnya yaitu penilaian status gizi. Di sini kita bakal belajar cara mengukur berat badan dengan baik dan benar, tinggi badan, dan juga pengukuran-pengukuran lainnya yang akan dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Ini nanti kita bakal pelajari ini 1 semester. Mata kuliah lainnya yang bakal banyak kita ketemui di jurusan gizi yaitu tentang diet. Diet ini mulai dari diet umum, diet penyakit degeneratif, penyakit menular, dan juga diet atlet. Namun biasanya di D3 kita tidak mempelajari diet khusus untuk atlet. Enaknya memilih jurusan gizi yaitu banyak praktek memasak. Sebenarnya untuk kalian yang suka masak, jurusan gizi ini adalah salah satu jurusan yang bisa kalian pertimbangkan. Kenapa? Karena di sini kita bertemu dengan sangat banyak praktek memasak, apalagi di D3 atau di D4 dibanding dengan S1. Karena memang untuk pendidikan D3 atau D4 kita akan lebih banyak menemui praktek, yaitu 60% praktek dan 40% teori. Sedangkan untuk S1 biasanya kita bertemu 60% teori, 40% praktek. Jadi nanti pas D3 kita bakal ketemu dengan praktek memasak yang lebih banyak daripada di universitas.
Dulu aku praktek memasak 2 kali seminggu. Ada praktek gizi kuliner, ITP, dan juga diet. Di kampus aku dulu, setiap praktek kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi ada kelompok perencanaan bahan makanan, cek stok, bagi bahan, juga membeli bahan. Jadi nantinya setiap minggu kita bisa pergi ke pasar bersama teman-teman untuk membeli bahan, nantinya akan digunakan untuk praktek esok hari. Dan juga untuk biaya bahan makanan itu dibiayai oleh kampus. Poin ketiga yaitu kita bahas topik yang sebenarnya sedikit sensitif ya bagi seorang ahli gizi. Pertanyaan-pertanyaan ini bakal banyak kalian dengar saat kalian memilih untuk masuk jurusan gizi, yaitu Nanti pas rumah sakit kerjanya masak ya? Oh, ahli gizi. Ya buat makanan yang hambar itu. dan masih banyak perspektif lainnya yang berpikir bahwa ahli gizi adalah tukang masak. Sini aku menjelaskan bahwa aku cinta memasak. Aku tidak merendahkan profesi apapun, namun untuk menjelaskan atau meluruskan bahwa di rumah sakit ahli gizi bukan berada di bagian memasak. Jadi ahli gizi ini seperti yang aku jelaskan tadi, kita bertugas untuk membuat perencanaan menu yang baik dan juga gizinya seimbang untuk pasien. Yang nantinya bakal berada di bagian masak adalah jurusan tata boga, bukan ahli gizi, oke? Apakah di rumah sakit ahli gizi itu perlu? Tentu saja perlu. Kenapa? Karena salah satu kunci kesembuhan seseorang adalah dari asupannya. Apabila asupan gizi seseorang tidak baik, maka akan percuma saja kalau misalnya kita memakan obat-obatan yang banyak, vitamin yang banyak, namun asupan kita tidak terjaga. Jadi salah satu pendukung kesembuhan pasien di rumah sakit adalah asupan gizi yang seimbang. Selanjutnya yaitu, ini terkhusus yang mau ngambil jurusan gizi ya. Biaya kuliahnya berapa sih, Kak? Oke, untuk biaya kuliahnya ini tergantung dari jenis pendidikan yang kalian ambil. Jadi kalau misalnya kalian ambil D3 di Politeknik Kesehatan, itu bakal relatif lebih murah daripada di universitas. Rentang yang aku dapatkan dulu pada saat aku kuliah yaitu dari rentang 3,1 sampai 4,5 juta. Sedangkan untuk S1 biasanya tergantung UKT. Universitas biasanya akan menentukan UKT sesuai dengan penghasilan orang tua. Dan sekarang aku lagi lanjutin kuliahku dari D3 ke S1. Untuk intake ini sendiri biasanya juga mulai dari 6 juta sampai 10 juta, tergantung universitas mana yang kalian ambil. Selanjutnya yaitu hal pertama yang dulu aku cari pada saat aku berencana untuk masuk jurusan gizi adalah kerjanya apa sih nanti kalau udah tamat kuliah. Jadi ternyata prospek kerja ahli gizi ini sangat luas. Yang pertama yaitu yang paling sering kalian dengar adalah di rumah sakit dan puskesmas. Kalian bisa berkarir di rumah sakit atau puskesmas jika kalian misalnya memang menginginkan untuk bekerja di fasilitas kesehatan. Rumah sakit dan puskesmas ini memiliki lebih banyak peluang untuk menjadi PNS. Yang kedua yaitu perusahaan makanan. Di perusahaan makanan juga banyak rekrutmen untuk tenaga ahli gizi. Contohnya untuk D3, D4, dan juga S1. Bahkan untuk S2 juga. Yang selanjutnya yaitu klinik. Klinik ini bisa jadi klinik umum, klinik anak, atau klinik khusus, misalnya khusus mata, atau mungkin klinik jantung, atau klinik apapun. Biasanya mereka juga memerlukan ahli gizi. Seperti aku bekerja di klinik anak, yang tentunya nantinya aku akan bertemu dengan ibu-ibu yang memiliki permasalahan tentang gizi anaknya. Selanjutnya itu usaha makanan sehat. Seperti yang kita ketahui sekarang sangat banyak UMKM yang bergerak di bidang usaha makanan sehat. Ya nantinya ini bakal menjadi peluang yang sangat besar untuk kita semua, mengingat bahwa setiap orang membutuhkan makanan dan sekarang orang-orang juga sudah aware dengan kesehatan mereka. Jadi untuk mendapatkan pelanggan yang sangat aware dengan kesehatan gizi mereka itu sekarang cukup mudah. Jadi ini akan menjadi peluang yang sangat baik untuk kita. Yang terakhir yaitu untuk diri kita sendiri dan juga keluarga. Kenapa? Karena memang gizi ini bukan hanya diperlukan oleh orang lain, tapi kita juga memerlukan hal ini. Ini bisa menjadi modal untuk kalian dan untuk menjaga kesehatan kalian sendiri dan juga keluarga. Dan nantinya jika kita memiliki keturunan anak, nantinya kita akan bisa memakai ilmu kita ini untuk anak-anak kita kelak, untuk menghasilkan generasi yang cerdas. Untuk kalian semuanya,
aku ingin berpesan bahwa jangan abai dengan gizi kalian. Karena masalah gizi ini adalah masalah yang akan berkelanjutan di masa depan. Jika kalian tidak memutus sekarang, maka rantai stunting tersebut tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Balita stunting nantinya akan menjadi anak-anak dengan kecerdasan yang rendah daripada teman-temannya. Jika masalah gizi ini tidak diatasi, maka nantinya juga akan berkelanjutan dengan remaja anemia, apalagi remaja putri. Dan nantinya jika remaja putri tersebut hamil, dia juga akan memiliki masalah pada saat kehamilan, contohnya ibu kek atau kekurangan energi kronis. Nantinya juga akan melahirkan anak dengan risiko BBLR atau berat badan lahir rendah. Dan nantinya juga akan kembali lagi ke anak stunting. Jadi mulai dari sekarang, perhatikan gizi kalian karena kalian adalah penentu masa depan kalian sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton video aku ini. Semoga video aku bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk kalian yang ingin mengambil jurusan gizi, jurusan ini adalah jurusan yang bisa kalian pertimbangkan karena jurusan ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Untuk pertanyaan-pertanyaan seputar gizi dan juga seputar hal-hal lainnya, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Nanti kita bakal bahas di video lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu usaha makanan sehat.